para sahabat sekalian yang bergabung dengan kita pada acara ini, selamat siang, dan saya berterima kasih didengar oleh sahabat-sahabat sekalian. Tema yang kedua, kita membahas perkara kebijakan menyendiri di rumah sebagai langkah nyepi uslah dan merenungkan persoalan-persoalan keilmuan, terutama yang saya maksud di sini barangkali terutama para tokoh dunia ilmu pengetahuan di bidang kedokteran dan bidang-bidang yang memiliki relevansi dengan dunia kedokteran. Di rumah, untuk mereka yang kehidupannya bagus, barangkali memiliki sejenis laboratorium kecil-kecilan di rumah, tidak usah terlampau lengkap, atau menyendirinya bukan di rumah, tapi di lab. Bekerja di lab, lupa makan, lupa minum, berkeringat, memeras otak sebagai wujud dari cara kerja kaum ahli, orang-orang ahli yang berbeda dari orang-orang awam. Yang direnungkan barangkali ada beberapa unsur. Dalam situasi seperti ini barangkali para ahli ilmu kedokteran itu memikirkan kemungkinan bekerja lintas negara, entah dengan beberapa negara, dengan berapa jumlahnya, dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, untuk menjawab persoalan obat untuk virus ganas ini, obatnya apa, barangkali bisa direnungkan oleh para ahli. Kecuali itu, barangkali para ahli juga berpikir tentang global concern. Global concern ini merupakan concern seorang intelektual, bahwa dunianya bukanlah hanya di wilayah kenegaraannya, dunianya adalah dunia kemanusiaan, dunia manusia global, manusia pada taraf internasional, manusia pada taraf universal, tidak peduli agamanya apa, tidak peduli etnisitasnya dan bangsanya apa, tapi ada concern kemanusiaan universal. Penyakit pandemi yang sekarang menjadi penyakit global ini menjadi momentum bagi para ahli kedokteran dan ahli-ahli ilmu yang setara dengan itu memikirkan kerjasama global dan menjawab persoalan itu sebagai jawaban atas ancaman terhadap kehidupan, ancaman kesehatan, ancaman para kemanusiaan. Taruhlah dengan renungan, tafakur di laboratorium, itu tempat beliau berzikir. Zikirnya bukan zikir konvensional menyebut asma-asma Allah dengan ayat-ayat yang diutamakan, yang dianggap penting untuk disebut, tapi zikirnya itu berbunyi menggambarkan olah kerja, kerida, cara berpikir, cara memproduksi ilmu-ilmu untuk menjawab problem manusia global pada hari ini. Zikirnya berurusan dengan virus, berurusan dengan unsur-unsur yang ada di laboratorium, dengan unsur-unsur eksperimen demi eksperimen, itu zikir dia. Itu cara dia menyebut Allah tanpa menyebut kata itu, tapi itu lebih mengutamakan betul, nampak betul sebagai karya orang-orang beriman. Nah, di dunia kedokteran yang saya ketahui, kira-kira setahu saya dunia itulah yang bisa memberi jawaban, atau barangkali bidang-bidang keilmuan yang relevan dengan itu juga bisa menemukan suatu obat.
yang bisa menyelamatkan kemanusiaan. Ilmuwan, para ahli, barangkali khususnya dunia kedokteran, melaksanakan kebijakan pemerintah untuk melakukan social distancing, hidup di rumah, menarik jarak, menikmati kesendirian dalam zikir-zikir mereka, zikir dalam bahasa-bahasa eksperimen, dengan kuman-kuman eksperimen yang ada dan sejenisnya, dan menjadi jawaban. Lalu kita berharap bahwa dunia kedokteran atau ilmu-ilmu yang relevan dengan itu, di seluruh dunia, entah dari wilayah dunia mana, yang akan pertama-tama menemukan obatnya dan akan menjualnya dengan murah demi penyelamatan kesehatan manusia dan kemanusiaan global yang sekarang sedang menderita penyakit ini. Kebijakan pemerintah untuk menyendiri disambut dengan semangat uslah, tafakur, dan zikir dalam bahasa laboratorium, menghasilkan sesuatu yang konkret, sesuatu yang namanya obat yang bisa diabdikan pada kemanusiaan. Tidak hanya manusia dalam suatu negara, tapi kemanusiaan universal. Dengan begitu, kebijakan pemerintah untuk menyuruh kita di rumah itu kebijakan yang luar biasa. Dan kita menyambutnya. Itu mau. Yang kedua.